Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salasuna, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu salasuna, dan maqalah yang ke-30. An Abi Zakaria, dari Abi Zakaria, yakni nama aslinya Yahya bin Mu'ad. Yahya bin Mu'ad rahmatullahi alaihi, rahmatun, semoga rahmat Allah dari Allah alaihi atas Yahya bin Mu'ad. Jadi kalau orang dulu itu terkenalnya ya kunyahnya ya Abi Zakaria. Ini barangkali anaknya itu namanya Zakaria. Jadi bapaknya Zakaria. Ini nama aslinya adalah Yahya bin Mu'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, mengajarkan kepada kita, memberikan fatwanya kepada kita, tarkud dunya kulliha ahdul akhirati kulliha, wa man tarakaha kulliha ahaduha kullaha. Tarkud dunya, adapun meninggalkan dunia. Tarkud dunya meninggalkan urusan dunia. Kulliha, semuanya. Ahdul akhirati, artinya mengambil akhirat. Kulliha, semuanya. Nah, ini mengajarkan juga zuhud ya. Pentingnya zuhud, makanya ulama itu banyak yang mengajarkan tentang zuhud. Jadi kalau meninggal ini, yang pertama ada orang yang meninggalkan dunia semuanya. Artinya apa? Mengambil urusan akhirat semuanya. Apakah ada? Ya ada ya. Ada orang yang semata-mata itu hanya mementingkan urusan akhiratnya. Bahkan urusan dunianya pun 100% ditinggalkan. Jadi kalau meninggalkan urusan dunia berarti dia mengambil urusan akhirat. Li'annahuma, karena sesungguhnya meninggalkan urusan dunia dan mengambil urusan akhirat secara semuanya. Kadzorotaini, seperti istri madu. Tahu nggak kalian madu? Suami punya istri satu, menikah lagi, berarti madu ya. Kalau bahasa Jawanya itu maru, bahasa Sundanya apa? Misalkan suami ya, kalian atau siapa namanya, Faras, udah punya istri satu, nikah lagi, tambah lagi satu, namanya apa? Poligami. Ya, poligami itu kan nikah lebih dari satu, itu kan bahasa kerennya ya. Kalau Jawa itu maru, kalau bahasa Indonesianya madu ya. Dimadu ya, istrinya dimadu. Maru itu berseteru ya. Jadi antara urusan akhirat dengan urusan dunia itu bagaikan istri pertama dengan istri kedua, dimadu ya. Jadi istri tua dengan istri muda itu selalu nggak rukun ya. Sepandai apapun suaminya, seadil apapun suaminya, rata-rata istri pertama dengan istri kedua itu tidak rukun. Kalau sayang istri pertama ya istri kedua biasanya lari. Tapi kalau menyayangi terlalu berlebih kepada istri kedua, istri pertama minta cerai. Itu selalu begitu, makanya maru ya. Istilah Sundanya apa itu? Kalau ini poligami ya. Kamu mau nggak dimadu ya? Kalau bahasa Indonesianya madu ya. Madu itu aslinya orang punya istri satu, nikah tambah istri satu lagi, itu namanya dimadu. Jadi antara urusan dunia dengan akhirat itu bagaikan istri tua dengan istri muda, itu aja gampangnya ya. Jadi mudahnya begitu. Kalau di Quran itu bagaimana itu? Itu yang tahfidz Quran itu. Gimana ya? Fankihu ma tabalakum itu. Ya ayyuhalladzi na'amanu fankihu
Fankihuna minan nisa'i ma tobalakum. Ya ayyuhalladzina amanu fankihuna minan nisa'i ma tobalakum masna wasulasa waruba. Biasanya wakofnya di waruba ya. Nah, biasanya pantosnya itu wakofnya dan 4. Masna wasulasa waruba. Kalau wakofnya di masna juga nggak pantas. Wakofnya di sulasa juga nggak pantas. Hampir semuanya itu wakofnya waruba. Nikahlah kamu ya dari yang kamu cintai, dari perempuan Islam yang kamu cintai 2, 3 atau 4. Itu wakofnya di 4. Makanya orang madu itu, orang memadu itu rata-rata kalau ajengan kiai itu 4. Jarang yang hanya 2. Jarang yang hanya 2. Karena apa? Di Quran sendiri pantasnya wakofnya itu ya waruba. Nggak ada apa-apa, belum pernah ada itu. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu fankihu minan gimana? Fankihuna minan nisa tak kena. Fankihu minan nisa'i ma balakum masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Enggak ada yang wakofnya itu di masna baru disambung wa thulatha wa ruba, pasti semuanya waruba. Itu qiraah sab'ah itu rata-rata wakofnya di rubah. Makanya ajengan besar itu rata-rata kalau nikah itu kalau udah 2 ya otomatis menjadi 4 nanti. 1, 2, 3 dan 4. Nah, kalau takut tidak adil ya umumnya orang Islam itu pada penakut. Fa in khiftum ala ta'dilu fawahidah. Maka jika kalau kalian kamu takut tidak adil, maka nikahlah hanya 1. Makanya kalau mazhab Syafi'i ya pada umumnya itu kalau lebih dari 4 itu haram ya. Tapi kalian jangan naif nanti kalau ada seorang yang alim itu nikah lebih dari 4. Ada apa lagi? Ada di India, Pakistan itu ajengan-ajengan itu ada yang nikah 5, 6, 7. Karena apa? Mazhab yang lain itu halal. Ada yang menghalalkan itu. Nah, karena apa? Menafsirkan dari masna wa thulatha wa ruba' itu berbeda-beda. Masna 2, wa thulatha dan 3, wa ruba' dan 4. Berarti berapa? 9. Ada yang menafsirkan 9. Nah, ada yang wawu ataf itu 2 atau 3 atau 4 ya berarti maksimal 4. Tapi kalau diartikan dan itu boleh sampai dengan 9. Makanya Nabi itu istrinya 9. Tapi umumnya itu di India, di Pakistan, tapi kalau di Indonesia jarang sekali ya. Jarang, boleh dikatakan belum ada ya, kecuali siapa yang subur ya. Yang subur yang waktu itu orang biasa, ini bukan ulama. Itu istrinya ada 9. Tapi ada ya. Ada mazhab lain itu membolehkan. Itu dalam rangka perbedaan menafsirkan fankihu ma tobalakum masna wa thulatha wa ruba. Ya Nabi kan zaman Nabi enggak ada nahwu, dan nahwunya ilmu nahwunya dinafikan, makanya boleh dan atau. Tapi kalau atau ya maksimal 4, tapi kalau dan ya 2 dan 3 dan 4 berarti 9. Jadi ya kalian jangan kaget ya santri ya sewaktu-waktu ketemu padahal seorang alim istrinya 6. Itu umumnya di India, di Pakistan itu banyak. Nah, kalau di Indonesia jarang. Kalian kan belum pernah ya, macam-macam Islam itu banyak sekali. Makanya kalian dituntut untuk belajar dan belajar. Kalau sholat hitut batal nggak? Batal. Nah, nanti kalau kalian ketemu yang mazhabnya nggak membatalin itu ada. Mazhab Maliki itu nggak batal, tidak batal. Ya. Batalnya kalau GGN bersendawa itu batal malah. Bersendawa itu batal. Tapi kalau sebaliknya Imam Syafi'i kentut batal, bersendawa tidak. Nah, itu kan dua-duanya prinsipnya apa itu? Buang angin. Di kitabnya apa? Rihun itu angin. Kalau orang Indonesia umumnya mazhab Syafi'i mengartikan hitut. Tapi kalau mazhab Maliki mengartikan bersendawa. Ya, macam-macam ya, macam-macam.
Jadi kalau mazhab Syafi'i bersendawa itu tidak batal. Tapi kalau hitut batal. Tapi sebaliknya mazhab Maliki kalau hitut itu tidak membatalkan, tapi bersendawa justru membatalkan. Karena di kitabnya rihun itu angin. Kata pokoknya angin. Mazhab Syafi'i diartikan hitut, tapi kalau mazhab Maliki diartikan bersendawa. Pokoknya kalau kalian itu belum ada apa-apanya ya. Jadi nanti kalau kalian ke di Mekah itu semacam-macam, ada orang India, orang Pakistan, perempuan itu ya sholat di Masjidil Haram itu tangannya dari sini kayak bapak ini sampai ke sini kelihatan. Banyak, bukan hanya 1, 2, puluhan bahkan ratusan kalian bisa nyari itu. Itu di Masjidil Haram. Nggak ada yang protes, Imam Sudes juga nggak protes, Imam Masjidil Haram juga. Karena yang mazhab itu bermacam-macam. Hanya kalian yang kalian ikuti umumnya mazhab Syafi'i ya kita ikut. Nah, dalam hal tertentu kita ikut mazhab yang lain. Kayak namanya fitrah, kita pakai beras itu bukan mazhab Syafi'i, ya. Karena kita nggak ada beras. Itu mazhab Hanafi itu namanya ta'alluq, ikut ke mazhab lain karena kepepet. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maru atau apa tadi? Istril 2. Itu ya kalau meninggalkan akhirat, meninggalkan urusan dunia hanya semata-mata akhirat, itu antara akhirat dan dunia itu ya bagaikan istri muda dengan istri tua. Makanya kita diajarkan untuk berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi jarang sekali yang dua-duanya sukses. Kalau sukses akhirat ya tinggalkan dunia, umumnya gitu. Tapi kalau untuk sukses urusan dunia ya tinggalkan itu akhirat. Artinya apa? Ya bukan meninggalkan 100%, tapi ya lebih banyak urusan akhirat. Itu nanti urusan dunianya berhasil. Ya kayak sekarang aja Bapak harusnya kan ya urusan dunia aja, dagang ya beli barang dagangan besok dijual atau mengembangkan, tadi Bapak tinggalkan. Tapi nggak bisa mutlak ya, paling nggak 50-50. Paling nggak itu 50-50, itu sesuai ajaran Al-Quran yang paling kuat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, baru wa qina adzabannar. Tapi kalau orang-orang dulu ya Imam Syafi'i itu ya Imam Syafi'i, Imam Malik, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kalau setiap ngaji itu santrinya semuanya dikasih makan. Nah, Syekh Abu Hasan As-Sadili itu ribuan santrinya, kalau pengajian semua santrinya dikasih makan. Ya, saking kayanya ya, kaya sekali tapi juga ahli akhirat. Dua-duanya sukses. Kalau orang sekarang ya jarang ya, orang sekarang itu yang dua-duanya sukses itu jarang. Itu bagaikan musuh lah. Faman maka orang tarokaha yang meninggalkan dunia, ayat dunia artinya meninggalkan urusan dunia, kulliha semua urusan dunia ditinggalkan, akhodaha maka orang itu mengambil urusan akhirat. Akhirati artinya urusan akhirat. Nah, ini umumnya menurut Syekh siapa tadi? Syekh Mu'ad tadi, Yahya bin Mu'ad. Umumnya itu kalau urusan akhirat yang diambil, urusan dunia tertinggal. Kullaha semuanya. Faman artinya maka barang siapa a'rodo berpaling anid dunya dari urusan dunia bil kuliyati dengan semuanya, jadi berpaling dari urusan dunia akhirnya meninggalkan urusan dunia dengan semuanya, ahabba maka cinta seseorang, maka cinta seseorang itu cinta al akhirata kepada urusan akhirat, hubban dengan cinta kasiron yang banyak, artinya benar-benar cinta kepada urusan akhirat. Karena apa? Karena meninggalkan urusan dunia. Waman dan orang akhodaha yang mengambil urusan dunia, ayat dunia artinya urusan dunia, kullaha semuanya
tarokaha, maka dia meninggalkan urusan akhirat. Ail akhirati, artinya meninggalkan urusan akhirat. Kullaha, semuanya. Faman, artinya maka barang siapa ahabbat dunya, cinta kepada dunia, bil kuliyati, dengan semuanya masalah dunia, a'radha, maka berpaling man anil akhirati, dari urusan akhirat, bil kuliyati, dengan semuanya. Fa'ahduha, maka mengambil man terhadap urusan dunia, fitarhiya, dan meninggalkan urusan akhirat. Fa hubbul akhirati, artinya orang yang cinta akhirat, sababul i'radi, menjadi sebabnya berpaling anid dunya, dari urusan dunia, watarkuha, dan meninggalkan akhirat, fi ahliha, dalam mengambil urusan dunia. Jadi rata-rata umumnya manusia menurut Imam Yahya bin Mu'ad itu kalau udah urusan dunia biasanya urusan akhirat itu ditinggalkan. Kalian bisa ada nggak misalkan pejabat negara ini umumnya ya, dia yang berhasil di pejabat negara juga sekaligus berhasil di bidang agama. Jarang sekali ya, jarang sekali. Coba aja sekarang, kalau generasi yang lalu banyak ya sudah terjadi ya, seperti siapa nama Kiai Wakil Presiden itu siapa? Ma'ruf Amin. Beliau juga ahli baca kitab kuning, ahli fikih, sekaligus menjadi wakil presiden. Gus Dur ahli agama, sekaligus menjadi presiden. Dua-duanya berhasil. Nah, selepas dari dua orang tersebut yang mewakili Islam, ya nggak ada lagi yang berhasil di bidang agama, begitu juga berhasil di bidang urusan dunia. Begitu juga pengusaha. Ada nggak pengusaha yang sukses dua-duanya? Nggak ada. Ya, pengusaha itu tidak ada yang sukses dua-duanya. Jarang sekali. Biasanya kalau sukses urusan dunia, urusan akhiratnya itu biasanya pas-pasan. Begitu juga kalau berhasil urusan akhirat, urusan dunia nanti pas-pasan. Jadi kalian tinggal pilih nanti. Kalian tinggal pilih. Kalau pengen menjadi ahli agama, ya resikonya di bidang ekonominya kalian akan tertinggal. Tapi kalau kalian bisa sukses dua-duanya, itu luar biasa. Ada nggak contohnya? Ya banyak. Karena apa? Orang yang cinta terhadap agama itu tidak akan menjadi orang yang fakir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aifahubbul akhirati, artinya orang yang cinta akhirat, sababul i'radi anid dunya, yang menyebabkan berpaling dari dunia, watarkuha, dan meninggalkan urusan di dunia, fi ahdiha, dalam mengambil urusan akhirat. Bu'dud dunya, artinya benci kepada dunia, bisa babi hubbul akhirati, karena sebab cinta terhadap akhirat. Jadi kalian nanti boleh pilih. Karena apa? Hakikatnya menurut siapa namanya Abi Zakaria Yahya bin Mu'ad itu jarang orang yang sukses dua-duanya. Tinggal kalian pilih apakah mau cenderung menjadi ahli agama dengan resiko urusan dunianya ketinggalan, atau ingin menjadi orang yang kaya raya dengan resiko bukan menjadi ahli agama. Ya syukur-syukur dua-duanya ahli, ya dunianya banyak, ya, ilmu agamanya juga mumpuni. Tapi jarang sekali, ya, hanya beberapa gelintir, ya, hanya beberapa gelintir. Kalau untuk generasi sekarang itu udah jarang sekali, ya, jarang sekali. Bismillahirrahmanirrahim.